Ya Bapak Ibu ya, kiranya di jam sore ini kita boleh mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita boleh memulai ibadah penutupan kita hari ini. Bapak Ibu dan peserta rapat kerja klasis, sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu peserta rapat kerja klasis yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuki untuk litani pembuka yang kita akan bacakan secara bersama-sama, secara bersaut-sautan. Sungguh pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaannya akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan dan tanah kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan Ia menjejakkan kakinya di jalan itu. Mari kita sambut untuk menyanyikan PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Saudara, kita teguhkan ibadah kita pada sore hari ini di dalam pemahaman juga keyakinan kita bersama bahwa kebaktian penutupan Rakersis GKP Wilayah Bekasi tahun 2024 saat ini dilaksanakan dalam keyakinan bahwa pertolongan kita ada dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Kita saat teduh sejenak.
Ya Allah, kami sadar Engkau sangat mengasihi kami. Namun kami kerap memusatkan diri pada luka dan amarah, sehingga hati kami begitu kering. Dunia ini tidak sempurna bagi kami. Oleh karena kami tak berjumpa juga dengan orang yang sempurna. Kami saling bersinggungan satu sama lain dalam luka dan kepahitan. Bahkan membawa luka itu terlalu dalam pada diri kami, sehingga kami tak bisa mengasihi dalam ketulusan. Karenanya, kami gagal merasa aman pada diri orang lain dan sulit bekerja sama. Kami butuh pertolongan-Mu untuk menyadari bahwa tidak pernah ada yang mengasihi kami sesempurna diri-Mu. Sehingga hanya di dalam-Mu kami merasa penuh dan berlimpah untuk mengasihi, melayani, dan saling bertolongan. Kasihilah kami ya Allah. Amin. Kita pujikan PKJ 194. Jemaat yang terkasih, dengarlah berita anugerah pengampunan yang terdapat dalam Mazmur 86 ayat 5 yang berbunyi, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka, mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Syukur pada Allah. Kita pujikan Kidung Jemaat 40. Anugerah
Saudara, kita memohon penyertaan Tuhan untuk pemberitaan firman pada saat ini. Maha besar Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, gembala kami yang baik, gembala kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur untuk cinta kasih Tuhan bagi kami, jemaat-jemaat di Klasis Bekasi, ketika Tuhan boleh mendampingi kami dari pagi sampai sore hari ini, semua agenda rapat kerja di Klasis kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan hantar begitu banyak jemaat-Mu mewakili masing-masing jemaat untuk kami menggumuli berbagai macam hal dalam kerinduan bersama kami untuk meningkatkan penata layanan di tengah-tengah Klasis kami. Semua hal sudah kami gumuli, semua hal sudah kami bicarakan, banyak hal yang sudah kami sepakati. Kiranya Tuhan memberkati semua gerak langkah penata layanan di Klasis kami. Kami hendak menutup seluruh rangkaian rapat kerja Klasis kami sore hari ini. Berkati kami dengan hikmat-Mu, karena sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami sadar kapasitas kami mengakui itu, oleh karenanya kiranya hikmat-Mu mendampingi kami semua, sehingga pembacaan perenungan boleh dimampukan oleh Tuhan, sehingga di tengah kelemahan dan keterbatasan kami boleh menindaklanjuti firman Tuhan ini dalam keseharian kami. Bersabdalah Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mempersiapkan Alkitab kita, Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saling membantu. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Demikianlah, saudara-saudara, bacaan firman Tuhan sore hari ini. Mereka yang dikategorikan berbahagia adalah mereka yang setia untuk mendengar, terlebih setia untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Romannya udah habis tenaganya ya. Ada sukacita tidak Bapak Ibu? Masih ada ya, sedikit ya. Berikan sukacitanya yang tulus, pakai senyum, kasih salam, tepok salam sinergi kanan kiri. Silahkan Bapak Ibu. Percayalah pendeta disuruh khotbah di penghujung raker seperti ini pasti susah ngangkatnya Bapak Ibu.
udah habis tenaganya, nggak ada sisanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga bisa singkat padat ya. Gereja yang bertolongan menanggung beban. Itu tema kita dalam ibadah penutup pada saat ini. Saya cepat saja. Jadi motif Paulus menulis teks ini kepada jemaat Galatia karena memang demikian adanya. Sindrom individualistisnya sudah terlalu kuat. Ya. Sindrom individualistisnya terlalu kental sehingga akhirnya Bapak Ibu yang terjadi adalah mereka cari aman masing-masing. Bagi Paulus, Bapak Ibu, potensi ini jelas akan berdampak buruk bagi jemaat Galatia. Interaksi mereka akan mudah terlihat. Kenapa? Karena motif membangun interaksinya hanya karena kepentingan tertentu. Itu ya. Jadi standar ganda. Treatment mereka memperlakukan orang lain itu jadi standar ganda. Ya. Hanya karena ada motif tertentu. Ya. Maka Paulus mengingatkan jangan jemu-jemu ya. Jangan jemu-jemu, saling bertolong-tolonglah untuk menanggung beban, karena itu yang menjadi panggilan persekutuan jemaat di Galatia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Paulus mau menyampaikan pesan pastoral ini untuk mengkonter sindrom atau potensi individualistis di tengah jemaat Galatia tadi. Bapak Ibu, itu konteksnya sederhana saja. Maksud dan tujuan besar Majelis Sinode bersama dengan seluruh jemaat ya dalam persidangan 2 tahun yang lalu dalam sidang sinode untuk menurunkan tema-tema besar per tahun itu, Bapak Ibu, termasuk terminologi sinergitas yang berulang-ulang berapa tahun terakhir ini terus diingatkan adalah dalam kepentingan itu. Dalam kepentingan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu yang mewakili organ tahu persis, bosan kali rasanya kami Majelis Sinode mengundang semua perwakilan organ untuk hadir setiap tahun dan sangkut-sangkutin itu semua kegiatan-kegiatan organ. Jangan habis tenaganya untuk kepentingan pribadi, tapi perhatikan organ lain. Makanya sinergitasnya tolong dipresentasikan setiap tahun 2 kali. Dengan maksud itu, Bapak Ibu, supaya kepentingan untuk saling tolong menolongnya bisa terlihat. Kira-kira kalau saya ambil dari perspektif organ. Demikian pula saudara-saudara di jemaat. Ya, Bapak Ibu, diulang-ulang ya, beberapa kali disampaikan mewakili teman-teman BP bahwa ada beberapa jemaat yang dalam konteks perlu perhatian bersama. Tadi diangkat di kelompok 2 ada kesepakatan bersama untuk mensupport 2 bulan ke depan ini pelayanan di Pomel. Tante Ivon, kita akan support bareng-bareng ya, keroyokan. Terus viatikumnya gimana? Kan selama ini kalau pos Baktian Tambun dan Bajem Cigelam swadaya jemaat-jemaat udah nggak perlulah, beberapa pendeta-pendeta yang dekat aja kita ganti-gantian lah ya. Sudahlah, Pak Pendeta Derunya sudah kondisi terbatas di kursi roda. Kita doakan Bapak Ibu sampai 2 bulan ke depan 19 Agustus masih kuat di kursi roda supaya bisa ikut ibadah emeritus. Ayo kita yang lain keroyokan, bantuan yuk bareng-bareng support jemaat Pondok Melati. Bakal jemaat Cigelam itu sudah kita konsentrasikan beberapa tahun ini untuk meningkatkan statusnya, makanya dikeroyok bareng-bareng pelayanannya dalam proses peletakan batu pertama. Kalau konsistorinya selesai, kita bisa lepas nih bareng-bareng Bajem. Saya lupa nih Bu Ketum, kalau teko ini berarti yang keberapa? 60? Betul ya? Kalau teko tahun ini yang ke-60, tahun depan Bajem Cigelam yang ke-61. Ayo pelan-pelan bareng-bareng ya, kalau nanti ada proposal yang sampai, bukan soal jumlah, tidak pernah soal jumlah, tapi spirit kebersamaannya untuk menanggung semangat jemaat-jemaat yang lain di klasis untuk saling mensupport. Minimal 2 jemaat itu saja yang beberapa kali diulang tanpa mengurangi rasa hormat jemaat-jemaat yang lain di klasis kita. Ayo kita konsentrasikan Bapak Ibu
Ya, Bapak Ibu majelis jemaatnya support di kemajelisan, Bapak Ibu pendeta mensupport juga dalam tanggung jawab pelayanan yang lain. Saya pikir sederhana sekali kita sudah membentangkan tema besar kita. Ya. Jadi sore hari ini Bapak Ibu, terusus teman-teman yang sudah menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan pelayanan di BP, kiranya diberikan kekuatan 1 tahun konsentrasi untuk mendampingi kegiatan di komisi, ya. Dan teman-teman BP Klasis juga tetap semangat 1 tahun lagi semakin ngegas dalam definisi positif untuk bisa berdampak bagi jemaat-jemaat di Klasis, Pak Pendeta Duta dan kawan-kawan. Bapak Ibu, selamat menjalankan apa yang menjadi mandat Rakersis di jemaat masing-masing. Kita kawal karena sifatnya mengikat. Kalau kita sudah ketuk di Rakersis, maka sifatnya mengikat. Ayo kita bareng-bareng jaga dan kawal agenda bersama untuk saling menopang, untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban pelayanan kita bersama. Kiranya kita diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan untuk setia melayani Tuhan. Bukan karena saya pendeta jemaat Jatiranggon, tapi nggak salah kalau kita kasih tepuk tangan buat jemaat Jatiranggon, boleh? Ini hajatan pertama majelis jemaat baru dalam lingkup Klasis. Semakin bersemangat, semakin bersemangat. Asinannya nanti dipesan ke jemaat-jemaat, ya. Bapak Ibu, Pak Pendeta Duta soalnya udah pesan itu. Ya, semoga Klasis Bekasi diberikan semangat terus untuk setia dalam membangun kegiatan-kegiatan kebersamaan. Bu Pendeta Magiolin, hati-hati pulang ke Bandung. Terima kasih untuk mendampingi kita semua sampai sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sambut dengan ujian NKB 116 ayat 1 dan 2. Dalam cahaya
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki prosesi sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Dengarlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ia juga mengambil cawan, sudah makan, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan yang hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan dan kehadiran Yesus Kristus yang telah Engkau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan, gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak kutolak. Amin. Saudara-saudara, marilah karena segalanya telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita, diserahkan bagi kita.
Saudara, dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus anak domba Allah, makanlah. Saudara, cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Saudara, dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus anak domba Allah, minumlah. Saat teduh bagi kita.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita untuk memberikan ungkapan syukur. Mari bersyukur dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14b. Sebab dari mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah memberikan persembahan sambil menyanyikan PKJ 264. Apalah arti ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita menaikkan seluruh syukur kita di dalam persembahan yang telah dikumpulkan dan seluruh syafaat, kita akan mendengarkan pembacaan SK oleh BPP Klasis bagi pengurus baru. Persilakan. Secara khusus untuk Ibu Penatua Agustina Buru Sinambela dan juga Bapak Penatua Joshua Agung Perangin-Angin dimohon untuk hadir di depan. Ya. Jemaat terkasih, berdasarkan keputusan rapat kerja klasis GKP Wilayah Bekasi tahun 2024 menimbang bahwa Bapak Pendeta Sulu Sutia SSI dan Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI
mengalami mutasi pelayanan ke Klasis Purwakarta. Maka rapat kerja Klasis Bekasi 2024 memutuskan untuk memilih Ibu Penatua Agustina Burusina Bella sebagai Majelis Koordinator Komisi Hupgermas Klasis Bekasi dan Bapak Joshua Agung Perangin-Angin SE sebagai Majelis Koordinator Komisi Lansia Klasis Bekasi. Dengan demikian, BP Klasis mengucapkan selamat melayani bersama dalam BP Klasis GKP Wilayah Bekasi. Dan saat ini diundang untuk Bapak Pendeta Sulu Sutia untuk dapat maju ke depan. Ya. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Sulu Sutia SSI dan secara khusus Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI yang telah melayani di lingkup Klasis Bekasi yang selama ini sudah sangat membantu dan turut serta dalam pelayanan. Secara khusus Bapak Pendeta Sulu, Komisi Lansia Klasis Bekasi dan Ibu Pendeta Debbie Wardianti sebagai Komisi Hupgermas Klasis Bekasi. Dengan demikian kami mengucapkan dan mendoakan selamat melanjutkan pelayanannya di jemaat dan di Klasis yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan ya. Hati-hati ada amplopnya Pak Sulu itu. Hati-hati hilang ada amplopnya. Bercanda. Ya, jangan sampai jatuh itu. Baik, terima kasih. Dipersilahkan untuk kembali duduk. Selamat melayani Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian bahwa rapat kerja Klasis 2024 telah selesai. Dan kami menutup dengan sukacita dan terima kasih atas pelayanan yang boleh bersama-sama dilaksanakan. Sehingga kiranya melalui rapat kerja Klasis Wilayah Bekasi 2024 ini, setiap kita mampu untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan kasih Allah. Untuk itu terima kasih bagi jemaat-jemaat di lingkup Klasis Bekasi yang telah hadir dan turut serta, GKP Bekasi, GKP Kampung Sawah, GKP Cimuning, GKP Seroja, GKP Jatiranggon, GKP Jati Asih, GKP Cikarang, dan GKP Pondok Melati. Terima kasih juga bagi badan-badan pelayanan organ dalam lingkup Sinode Gereja Kristen Pasundan, baik YBSDK maupun juga YBRS, demikian YBPK, Rema Kasih, Law Firm, dan juga secara khusus yang boleh bersama-sama hadir dan juga mempresentasikan YBRS bagi kita semua. Dan oleh karena itu, maka kami mengucapkan terima kasih dan dengan resmi bahwa rapat kerja Klasis Wilayah Bekasi diakhiri. Boleh tepuk tangan ya. Sesuai dengan janji, ada pantun di akhir kebaktian ini ya, di akhir penutup ini ya. Ke Bekasi naik kuda besi, bersama Abah senang sekali. Klasis Bekasi bersama bersinergi, kasih Allah senantiasa dibagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Pendeta Duta dan teman-teman. Kita bersatu hati dalam doa. Kami menaikkan syukur untuk semua penyertaan Tuhan bagi kami semua sampai sore hari ini. Rapat kerja Klasis Wilayah Bekasi boleh berjalan dengan tidak ada kendala sedikit pun. Dan kami tahu, kami yakini bahwa semua terjadi karena penyertaan Tuhan. Berikan kami semua kekuatan untuk menindaklanjuti apa yang bersama-sama sudah kami sepakati, terkhusus teman-teman BP Klasis, agar kiranya diberikan semangat, kesehatan, komitmen, hikmat Tuhan, sehingga tanggung jawab mereka boleh mereka kerjakan dengan baik. Terkhusus Pak Joshua Agung dan Ibu Penatua Bella
boleh senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka di BP Klasis. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemampuan, hikmat Tuhan, agar Bapak Penatua Joshua Agung dan Ibu Penatua Bella diberikan kemampuan untuk menjalankan kepercayaan yang Tuhan dan jemaat berikan di tengah Klasis Wilayah Bekasi. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah, dalam seluruh rangkaian acara Rakersis sampai sore hari ini, terkhusus mereka yang setia untuk mengikuti sampai ibadah penutup ini. Kiranya kami diberkati Tuhan, Kau memberikan keselamatan bagi kami sampai di rumah dan bertemu dengan keluarga dengan tidak ada kendala sedikit pun. Kami berdoa pada saat ini bagi GKP Jemaat Jatiranggon dalam seluruh rangkaian penata layannya. Kami bersyukur semua boleh berjalan dengan baik. Sebagai tuan rumah boleh diberikan kekuatan untuk menjalankan semua rangkaian rapat kerja sepanjang hari ini berjalan dengan tidak ada kendala sedikit pun. Tuhan memberkati pada saat ini juga Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kami bersyukur pada hari ini didampingi oleh Ibu Pendeta Magiolin dalam segala tugas tanggung jawab beliau yang begitu banyak. Sebagai Ketua Umum, Tuhan memberkati beliau dengan kesehatan, dengan keselamatan, untuk tetap setia menjalankan kepercayaan yang Tuhan dan juga jemaat berikan dalam mendampingi seluruh jemaat Tuhan, semua jemaat GKP dan semua elemen pelayanan yang ada di dalamnya. Kiranya diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada beliau. Kami serahkan juga ucapan syukur kami sore hari ini ketika kami boleh menyatakan melalui persembahan yang sudah terkumpul kiranya dapat terkelola dengan baik bagi seluruh penata layanan, dihormat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini seluruh syafaat kami Tuhan, kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam dunia ini mari bertolongan menanggung beban dalam melayani dan memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan demi kemuliaan namanya. Kita menaikkan pujian penutup kita KJ 256. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat bersaat teduh. Ibadah penutup Rakersis sudah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.
Ya, Bapak Ibu diundang ke depan semua, kita akan foto bersama. Yuk, semua peserta rapat kerja klasis wilayah Bekasi tahun 2024. Majelis di depan, para peserta rapat kerja klasis di belakangnya, backgroundnya adalah mimbar. Yuk semua Bapak Ibu, mau dicopot spanduknya, gimana nyopotinnya? Yuk Bapak Ibu ke depan semua yuk. Ya, kita foto bersama. Yang di depan pendeta, MS, majelis jemaat, yang di belakangnya adalah para peserta rapat kerja klasis